Ketika membangun akademi produktif, aku mendapatkan banyak sekali uang dari apa yang aku hasilkan. Tapi aku menemukan bahwa kebaikan yang kita bagikan, yang kita berikan, justru membuat kita punya lebih banyak uang lagi. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Aku benar-benar terpukul ketika menyadari bahwa aku hanya mengejar customer baru lagi. Bikin produk baru, jualin lagi ke customer lama. Uang, uang, dan uang. Dan ternyata, aku gak begitu memperhatikan memberku, audiensku, muridku sendiri, klienku sendiri. Saat aku mulai memperhatikan mereka, semuanya berubah. Orang berubah jadi fans, menjadi loyalis, dan justru uangku jadi lebih banyak. Ketika aku ikut sebuah program pelatihan dari mentorku, Jamil Azaini, di Academy Trainer, namanya Speak to Change. Aku benar-benar ngerasain bahwa ini dibikin dari hati. Pelatihannya benar-benar dipikirin, benar-benar mentor-mentornya hadir untuk kita sebagai user. Memang harga pelatihannya premium, 12,5 juta. Tapi aku rasa harga yang dibayar sangat-sangat worth it. Karena benar-benar mentornya peduli banget dengan kita. Benar-benar ditanyain, benar-benar dibimbing. Dan aku ngerasa kayaknya ini yang aku kurang. Hingga saat aku ngobrol dengan seorang alumni juga, ada satu hal yang luar biasa yang aku tidak tahu saat pelatihanku itu dilakukan. Saat pelatihanku di batch 8 Speak to Change, ada satu peserta yang batal ikut pelatihan offline. Dia sudah ikut pelatihan online, pre-pelatihan offline, dan dia sudah OTW di jalan, mau ke pelatihan offline. Qadarullah, ternyata kecelakaan. Harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa ikut pelatihan offline 3 hari. Yang aku tahu, yang aku pahami, ya udah dia nggak ikut pelatihan, dan dia berusaha untuk catch up materinya. Dan dia bisa ikut pelatihan offline di batch berikutnya. Tapi aku nggak tahu mentor-mentornya, ada 2 orang mentornya yang datang menjenguknya, mengunjunginya ke rumah sakit karena benar-benar peduli, benar-benar loving kindness, kebaikan yang mencintai ada di diri mereka. Menjenguk, mengunjungi di rumah sakit, mendoakan yang terbaik, membimbing materi-materi yang tertinggal. Benar-benar sepeduli itu, dan itu adalah pukulan yang sangat kuat buat aku pribadi. Mar, lu harus lebih peduli sama member lu, sama audiens lu, sama murid lu. Saat itu aku berkomitmen, I will do my best untuk melakukan yang terbaik. Tak lama setelah itu, aku mengadakan Academy Infopreneur Mentorship Batch 1. Buat kamu yang ngikutin Batch 1 pasti tahu orangnya, tapi aku gak nyebutin orangnya di sini. Ada satu orang yang sudah mengikuti mentorship-nya dengan baik dari awal, dan ketika menjelang akhir pada dua ternyata sakit yang harus masuk ke rumah sakit. Jadi benar-benar harus bed rest beberapa hari dan nggak bisa ikutin challenge, nggak bisa ikutin misi dari mentorship. Tugasnya jadi nggak beres. Kemudian orang tersebut ngechat ke tim aku yang nge-handle mentorship, dan tim aku request untuk kita buat pengecualian untuk orang tersebut, karena harusnya kalau nggak menyelesaikan tugas nggak bisa lanjut ke fase berikutnya. Terus aku bilang boleh aja silakan, karena sakit kita kasih pengecualian, nanti bisa menyusul tugasnya. Aku hanya melakukan itu saja mestinya kalau aku belum terpukul saat belajar dari mentorku yang benar-benar loving kindness ini, benar-benar menebar cinta. Babeh Jamil Azaini mengajarkan aku untuk punya loving kindness. Lalu aku langsung terpikir ke timku, oh kita beliin aja buah buat dia. Aku gak bisa jenguk karena aku berada di kota yang berbeda. Terus aku bilang, kita beliin buah aja, kita kirimin, kita kasih ucapan. Oh boleh, nanti diatur ya bang ya, nanti kita akan buatkan nanti Bang Umar tinggal transfer aja. Oke siap. Aku transfer, dan apa yang terjadi? Orang tersebut benar-benar gak nyangka bisa dikasih parcel buah dari aku secara personal, merasa wah ini kekeluarganya kerasa banget,
ini dibikin dari hati, ngerasa happy banget, bahagia banget, ngerasa bahwa aku peduli, ngerasa bahwa apa yang aku lakukan tuh bukan hanya sekedar nyari uang doang, tapi juga impact ke orang lain. Itu benar-benar membangunkan diriku secara pribadi, dan akibatnya apa? Dia jadi ikutan produk-produkku yang lain, dia mau bayar untuk produk-produk program-programku yang lain. Ketika orang diberikan sesuatu, hukum psikologi ada reciprocity, ya. Reciprocity. Salah tadi. Reciprocity itu apa? Ketika orang mendapatkan sesuatu, dia akan mau membalasnya, akan timbal balik. Tapi mengecualikan hal tersebut, mengecualikan benefit yang didapatkan dari hanya sekedar memberikan parcel buah yang cuma 200 ribuan, yang mana orang tersebut jadi ikut program-program berikutnya. Ternyata yang paling utama adalah aku jadi tahu bahwa aku ngelakuin hal yang benar. Cerita lain, ada salah satu memberku yang terkena masalah tak terduga dalam hidupnya. Misalnya kena layoff di perusahaan yang selama ini aman-aman aja, tapi ternyata tiba-tiba dalam kondisi ekonomi yang goyang. Sebetulnya tidak ada di kontrak, tidak ada seharusnya aku akan ngebantu dia. Tidak perlu, aku nggak punya kewajiban itu. Dan kalau dia mau coaching dengan aku bahas itu, ya dia perlu bayar jutaan rupiah. Namun aku menawarkan diri untuk membantunya. Ketika hari tersebut juga dia ada masalah, malamnya aku minta izin, boleh untuk aku WA call nanti malam? Dia bilang boleh, dan aku telepon itu, dan sesi telepon itu sangat membantu dirinya, sangat-sangat membantu dia untuk bisa melewati masalah yang berat ini. I know aku bisa ngebantu dia dengan expertise yang aku miliki, tapi yang terpenting adalah aku akhirnya mau hadir lebih untuk member-memberku, untuk audiensku, mau over deliver, mau lebih memberikan daripada sekedar ngasih e-course, ngasih materi, ngasih webinar, tapi hadir buat mereka. Bahkan aku mau bikin gathering yang benar-benar impactful buat orang-orang secara gratis. Isi gatheringnya bukan cuma kumpul-kumpul, tapi career planning workshop. Dekatan kita semakin kuat antara aku dengan audiensku, antara aku dengan murid-muridku. Sehingga pada akhirnya ketika kita masuk ke hidup audiens kita, mereka akan menjadi fans, mereka akan menjadi loyalis. Orang yang loyal, orang yang benar-benar anggap kita tuh mentor mereka. Orang yang berjasa di hidup mereka. Dan ke bisnis, mereka akan mau untuk beli lebih banyak, mau untuk beli produk kita berikutnya. Kenapa? Karena kita hadir. Kita hadir sesungguhnya buat mereka, sungguh-sungguh kita hadir. Kita benar-benar ngebantu mereka. Sehingga aku lebih banyak hadir ketika sesi VIP, monthly group mentoring, benar-benar ngejawab pertanyaan setiap orang dengan setulus hati. Bukan cuma sekedar oh ya udah biar sesi VIP ini beres, oh sesi Q&A ini selesai, enggak. Dan dengan aku mengubah paradigmaku seperti itu, dengan benar-benar hadir, ini tuh bukan tentang aku, tapi tentang orang-orang yang hidupnya aku sentuh. Ini tuh bukan tentang Umar, tapi tentang bagaimana aku bisa ngasih berkat ke orang-orangnya. Bintang dalam sebuah pelatihan, ini kata mentorku. Aku juga benar-benar mind blown ketika Babe Jamil nyeritain ini. Bintang dalam sebuah pelatihan itu bukan trainernya, tapi audiensnya. Sudahkah kita benar-benar menyiapkan yang terbaik buat mereka? Ketika kita mau menjadi seorang pembicara, kita pasti berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku supaya bisa menyampaikan materi dengan baik, supaya nggak belibet, supaya lancar, supaya nanti bisa tampil dengan oke, dengan hebat di depan audiens. Kita mendoakan diri kita. Itu bagus. Tapi pernahkah selama ini kita mendoakan audiens kita? Itu yang aku terima dari mentorku Babe Jamal, dan luar biasa dampaknya. Sebelum webinar, sebelum training, sebelum workshop, ya Allah, mudahkanlah audiensku, mudahkanlah muridku, mudahkanlah yang hadir untuk menerima materi dengan baik. Semoga hidup mereka berubah dengan materi hari ini, dengan training hari ini. Semoga mereka excited, semoga mereka enjoy, semoga mereka mendapatkan yang terbaik, semoga waktu yang mereka luangkan benar-benar berharga yang mereka dapat. Doakan dirimu dan doakan juga audiensmu.
pernah mendoakan audiens kita. Dulu aku gak pernah sama sekali ngelakuin itu. Tapi ketika belajar, oh ternyata inilah caranya untuk benar-benar bisa menciptakan fans, menciptakan loyalis, semuanya berubah. Lebih peduli lagi dengan audiens kita, lebih peduli lagi dengan murid kita, karena ya mereka lah yang menghasilkan uang buat kita sebagai seorang infopreneur. Yuk tingkatkan loving kindness, kebaikan buat audiens kita. Mereka akan jadi fans loyalis dan mereka lah yang akan membantu bisnis kita terus bertumbuh. Semoga episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.